Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Uswatun Putria, NIM 191167. Terus ada Bagus Atmodinomo, NIM 191186, yang akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan, dan ketetapan pajak. Terus yang pertama ada tahun pajak. Pengertian tahun pajak sendiri yaitu sebagaimana dijelaskan, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Maka wajib pajak harus melapor atau memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapat persetujuan. Terus yang kedua ada penetapan pajak, yakni dalam hal penetapan pajak, khususnya tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender, maka yang menjadi pedoman adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut. Contoh, yang pertama itu pembukuan dimulai misal yakni contoh pembukuan dimulai semisal tanggal 1 Juli 2015, maka akan berakhir juga tanggal 30 Juni 2016. Nah, ini ditetapkan sebagai tahun pajak 2015. Oh no, langsung ke ini ya. Untuk selanjutnya ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yakni pengertian pengaturan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 161 tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001. Terus pengertian NPWP sendiri yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak melalui sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Nah, NPWP sendiri tersebut berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Terus yang kedua ada untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang selanjutnya yaitu cara memperoleh NPWP. Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Pajak yang dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Terus kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan NPWP suaminya atau dalam arti hak dan kewajiban perpajakan digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Dalam hal wanita kawin tersebut bermaksud melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya atas namanya sendiri. Wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak bisa penghasilan dan harta dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dapat pula wajib pajak memperoleh NPWP secara jabatan, yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Nah, oleh karena itu, wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, kantor pelayanan pajak menerbitkan surat keterangan terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran lengkap dan persyaratannya diterima secara wajib pajak yang telah terdaftar, yaitu wajib pajak yang telah terdaftar dalam Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak atau KPPI dan diberikan NPWP yang terdiri atas 15 digit, yaitu 9 digit pertama yang merupakan kode wajib pajak dan 6 digit terakhir yang merupakan kode administrasi pajak kartu NPWP yang ini diterbitkan oleh KPP. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Penerbitan nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan, yakni Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 144/PJ/2005 telah dikeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, yakni tanggal 25 April 2006 sebelum Undang-Undang diperbarui. Penerbitan NPWP yang dapat dilakukan tanpa mengajukan permohonan, tetapi NPWP dapat diterbitkan secara jabatan yang dalam pelaksanaannya kemungkinan timbul sanggahan datang dari pihak yang menerima NPWP secara jabatan. Dan untuk menghindari terjadinya permasalahan dengan wajib pajak seperti NPWP ganda serta dengan keadilan bagi wajib pajak, perlu mengatur tata cara penerbitan NPWP secara jabatan. Pengaturan ini ditepati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada wajib pajak dalam menyampaikan sanggahan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui pos tercatat atas penerbitan nomor induk wajib pajak secara jabatan dalam hal yang pertama ada wajib pajak telah memiliki nomor wajib pajak, yang kedua wajib pajak orang pribadi meninggal dunia, yang ketiga wanita lain tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, terus yang keempat wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan tidak wajib mempunyai nomor induk nomor NPWP. Yang kedua wajib pula sebagaimana disebut pada butir A, B, C di atas mengajukan sanggahan, makna sanggahan disampaikan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, sedangkan untuk wajib pajak sebagaimana disebut pada opsi D, tidak wajib NPWP, sanggahan disampaikan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, khusus wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, sanggahan disampaikan oleh ahli warisnya. Terus yang kelima, sanggahan dapat diterima ataupun dapat ditolak. Apabila sanggahan diterima, Direktur Jenderal Pajak harus menyelesaikan dalam jangka waktu 14 sejak tanggal diterima surat sanggahan dari wajib pajak atau ahli warisnya secara lengkap. Terus yang keenam, apabila sanggahan wajib pajak atau ahli warisnya ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak, maka diterbitkan surat pemberitahuan. Terus ada yang selanjutnya yaitu penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP ini dengan penghapusan NPWP ini
tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Penghapusan NPWP sendiri yaitu tindakan menghapus nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa NPWP dapat juga diterbitkan secara jabatan. Penghapusan NPWP dilakukan karena dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Terus yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta penghasilan. Yang ketiga, warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Dan seterusnya. Penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin dicatat lagi karena yang pertama, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau tidak dapat ditemukan. Yang kedua, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Terus yang ketiga, sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pemindahan wajib pajak. Alternatif lainnya yaitu wajib pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain atau terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar harus berubah. Maka wajib pajak mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Terus yang selanjutnya yaitu sebagai tindak lanjutannya kantor pelayanan pajak melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yakni menerbitkan surat pindah untuk diberikan kepada wajib pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pernyataan pindah diterima untuk diserahkan ke kantor pelayanan pajak yang baru dan surat pernyataan pindah beserta persyaratan secara lengkap juga disampaikan ke kantor pelayanan pajak yang lama. Yang kedua, menerbitkan surat keterangan terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap disampaikan ke kantor pelayanan pajak baru atau setelah menerima surat pindah dari wajib pajak. Dalam hal terjadi pemindahan dalam arti wajib pajak pindah tempat tinggal atau kedudukan atau tempat kegiatan usaha atau sebagai pengusaha kena pajak yang dikirim kantor pelayanan pajak baru yang diikuti dengan uraian singkat mengenai yang pertama jumlah tunggakan pajak yang harus dibayar, terus yang kedua tindakan penagihan yang telah dilaksanakan, yang ketiga permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan yang belum diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu wajib pajak meninggal dunia. Apabila wajib pajak yang telah memperoleh NPWP meninggal dunia dan dengan menitipkan warisan yang belum terbagi sebagaimana diatur dalam keputusan Direktorat Jenderal nomor sekian tanggal 21 Februari 2001, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari wajib pajak yang meninggal dunia dan ahli warisnya wajib melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan mengisi formulir yang telah ditentukan. Tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor wajib pajak. Pajak serta pengukuhan PKP dengan sistem e-registration.
yakni tata cara pendaftaran dan pengukuhan NPWP maupun pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan sistem e-registration. Terus sistem ini adalah sistem yang terhubung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, wajib pajak termasuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, atau orang yang diberikan kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau jasa pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan mengajukan permohonan melalui sistem e-registration melalui unit kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Masalah penghapusan atau pencabutan juga akan memakai sistem e-registration. Untuk selanjutnya dilanjutkan sama Bagus. Lampiran surat pemberitahuan. Hal yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan atau SPT sebagai berikut. 1. Bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, SPT harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, SPT harus dilengkapi peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Next. Jenis surat pemberitahuan. Berdasarkan saat pelaporannya, surat pemberitahuan dibedakan menjadi 2, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. SPT massa, surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan pembayaran dalam suatu masa pajak atau bulan. Sedangkan SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dalam 1 tahun pajak. Next. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT massa. Untuk SPT massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Seperti yang tertera dalam tabel berikut. Next. Sedangkan SPT tahunan, untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang terdapat dalam tabel berikut. Penyampaian SPT secara elektronik. Wajib pajak yang ingin menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik atau e-filing melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi atau ASP yang telah dituju oleh Direktur Jenderal Pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number atau e-filing dan telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Pajak. Adapun tata cara pemberian e-filing sebagai berikut. 1. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. 2. Kepala Seksi Pelayanan memproses permohonan wajib pajak apabila persyaratan lengkap. 3. Permohonan e-filing paling lambat 2 hari kerja sejak permohonan wajib pajak. 4. E-filing diberikan kepada wajib pajak setelah ditandatangani Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan. Next. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak batas waktu pembayaran 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagi wajib pajak, usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, pelunasan tagihan pajak diperpanjang 2 bulan setelah mendapat jangka waktu pelunasan 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya
SKP. Penentuan tanggal pembayaran, jatuh tempo pembayaran, dan pelaporan pada hari libur. Wajib pajak orang pribadi maupun badan melakukan pembayaran pajak sendiri maupun dengan ditujukan sebagai pemotongan PPh atau PPN. Pemungutan PPN atau PPNBM yang wajib menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika akhir pelaporan ternyata bertepatan dengan hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan di hari kerja berikutnya. Next. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak, wajib pajak mengajukan permohonan tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo. Permohonan tertulis apabila wajib pajak mengalami kesulitan, likuiditas, atau kendala di luar kekuasaannya yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Next. Pembetulan SPT berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyebutkan pertanyaan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana di atas, menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan pajak harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT dan NPWP. Apabila surat pemberitaan wajib pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa pertambahan nilai, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, dan Rp1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak dan badan, serta Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 13A Undang-Undang KUP, denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan tersebut dimaksudkan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban. Sebagai perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan apabila sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan keterangan isinya tidak benar, tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan. Dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal
39 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUHP menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana yang dimaksud di pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP dalam rangka mengajukan permohonan restitusi melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan. Next. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan dasar pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, yaitu atas kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan yang terutang sesuai perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Next. Tempat pelayanan terpadu. Dalam hal tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak mempunyai dasar pertimbangan sebagai berikut. 1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan suatu tempat pelayanan yang terpadu untuk setiap kantor pelayanan pajak sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi. 2. Memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Next. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat yang meliputi 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 3. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Next. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus bayar. Surat keterangan pajak kurang bayar ini tetap dapat diterbitkan walaupun waktu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak. Akan tetapi, apabila wajib pajak melewati jangka waktu tersebut, akan dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Next. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan SK PKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Sanksi SKPKBT, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jangka waktu penerbitan SKPKBT waktunya 5 tahun sejak saat terutangnya atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak dalam rangka penerbitan SKPKBT. Surat ketetapan pajak nihil adalah ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak atau pembayaran pajak. Next. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SK PLB diterbitkan untuk 1. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak atas jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 2. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 3. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.